Berikutnya kasus mantan suami yang ditabrak mantan istrinya di Pekanbaru, Riau memasuki babak baru. Korban ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan mantan istrinya. Sementara itu sang mantan istri juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru dalam kasus percobaan pembunuhan. Kasus mantan istri menabrak mantan suami dengan mobil pada Maret lalu di Pekanbaru Riau memasuki babak baru. Kini mantan suami Chandra Chan yang menjadi korban ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau dalam kasus dugaan penganiayaan mantan istrinya Heldi Susanti. Ditemui pada Senin siang di markas Polda Riau, Chandra mengaku kecewa terhadap penetapan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum Chandra, kliennya adalah korban penabrakan mantan istrinya. Masalahnya korban jadi tersangka di Polda Riau, mantan istrinya menjadi tersangka buat laporan dia di Polresta Pekanbaru. Sekarang mantan istrinya bikin laporan tandingan tanggal 16 Maret, sehari setelah kejadian itu di Polda Riau, dan beliau ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan fakta-fakta, kemudian hasil penyelidikan itu kita gelar perkara ya, kemudian ditemukan cukup bukti dan barang bukti, maka pusat pergelar itu menetapkan bahwa terhadap terlapor Chandra alias Agung ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa itu berawal ketika Chandra dan mantan istrinya cekcok gara-gara soal hak asuh anak. Ketika Chandra hendak mengambil 3 anaknya dari rumah mantan mertua, sang mantan istri menolak dan akhirnya Chandra ditabrak dengan mobil yang dikemudikan oleh mantan istrinya hingga terjatuh dan tertimpa pintu pagar perumahan. Chandra terluka di bagian kepala. Kini mantan istrinya yang menabrak Chandra juga ditetapkan sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan sekaligus dikenai status tahanan luar oleh Polresta Pekanbaru. Ade Syahputra, Pekanbaru, Riau. Kita beralih ke kota Kediri, Jawa Timur. Ada pengosongan rumah warga perumahan Persada Sayang untuk perluasan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwarnai aksi penolakan mahasiswa dan juga warga. Oke. Semuanya berhenti, masih nunggu. Setelah ini warga mau tinggal di mana tuh, Pak? Pengosongan rumah warga di perumahan Persada Sayang, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur diwarnai penolakan oleh warga dan mahasiswa Senin siang. Mahasiswa terlibat adu mulut dengan anggota Satpol PP. Seorang mahasiswi histeris dan nyaris pingsan ketika petugas hendak melakukan pengosongan. Direktur Rumah Sakit Daha Husada Darwan Priyono mengatakan pengosongan puluhan rumah warga dilakukan untuk perluasan Rumah Sakit Daha Husada. Pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan dan peringatan, tetapi warga bersikeras hingga akhirnya dilakukan pengosongan paksa. Tertibkan, monggo silahkan nanti kita berproses hukum menghormati itu masing-masing. Ada gugatan, ada gugatan ya? Kita ngikutin apa. Hari ini harus selesai pengosongan, Pak? Kalau lihat situasi dan kondisi ya. Sementara itu, kuasa hukum warga Ignatius Juliando menyebut seharusnya pengosongan rumah warga ditangguhkan. Pihaknya sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri dan sidang perdana akan digelar pada Rabu. Tim dari Pemprov agar tindakan hari ini penertiban itu ditangguhkan. Kita sama-sama menghormati proses hukum, oleh karena proses hukum dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Di lokasi terpisah, ketegangan kembali terjadi ketika puluhan mahasiswa yang membela warga bernegosiasi dengan Pemprov Jawa Timur. Buntut kisruh penertiban ruko di kawasan Pluit, Jakarta, Ketua RT 11 RW 03 Pluit, Riang Prastia akan meminta perlindungan hukum kepada polisi. Riang mengaku diintimidasi oleh sejumlah orang di tempat usaha dan tempat tinggalnya. Senin sore, Riang Prastia menanggapi tuduhan bahwa ruko miliknya melanggar aturan bangunan. Ia menunjukkan sejumlah dokumen seperti sertifikat tanah, IMB, dan bukti pembayaran PBB untuk menepis tudingan tersebut. Kuasa hukumnya Joni Sinaga menyayangkan sikap sejumlah oknum yang mendemo tempat usaha dan tempat tinggal Riang pada 30 Mei, serta dugaan intimidasi dan perusakan yang mereka lakukan.
Pihak Riang menduga aksi demo ini ilegal karena tidak memiliki izin tertulis dari kepolisian. Merasa keselamatan keluarga dan karyawan terancam, kuasa hukum Riang akan menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum. Tim Liputan CNN